Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Saat ini saya sudah berada di Boyolali, lebih tepatnya di Desa Ngangkrok, Kecamatan Bayudono. Dan di belakang ini sudah ada tanaman porang. Nah, kalau mau lebih tahu tentang tanaman porang, ikuti terus video dari saya. Saat ini di samping saya sudah ada salah satu praktisi tanaman porang, yaitu Mas Manda. Silahkan memperkenalkan diri Mas Manda. Selamat siang. Selamat siang, perkenalkan saya Manda, petani porang dari Kecamatan Bayudono, Kabupaten Boyolali. Baik teman-teman semua, terpaksa kita harus berpindah tempat karena diguyur hujan. Kita lanjutkan lagi ya Mas Manda. Kalau boleh tahu, sudah berapa lamakah Anda berkecimpung di dunia tanaman porang ini? Saya berkecimpung di tanaman porang ini sudah hampir 2 tahun. Karena untuk menanam tanaman porang ini, untuk bisa mencapai umbi produksi itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 musim. Dari benih sebesar ini, kalau ditanam selama 2 musim, itu bisa menghasilkan umbi rata-rata kurang lebih 2 kiloan kalau dirawat dengan baik. Untuk tanaman porang yang Anda budidaya ini berada di luas lahan berapa meter persegi, kemudian jumlah bibitnya berapa, dan perkiraan untuk panennya berapa? Gitu Mas Manda. Untuk luas lahan yang saya kelola ini kurang lebih ada 1.300 meter persegi dengan jumlah pohon yang saya tanam kurang lebih 3.400 pohon. Untuk perkiraan produksi sendiri itu dengan asumsi potensi hidup sebesar 90%, kira-kira bisa menghasilkan umbi sebanyak 6 ton. Ya Mas Manda, apakah Anda sebenarnya mempunyai latar belakang pendidikan pertanian sehingga mau untuk terjun di pertanian seperti itu? Silakan. Oke. Sebenarnya saya tidak mempunyai basic di bidang pertanian. Saya itu sekolahnya dulu jurusan teknik sipil. Cuman saya setelah lulus kuliah itu punya cita-cita ingin bekerja di negara Jepang. Sambil mempersiapkan saya untuk dapat bekerja di Jepang, seperti belajar bahasa, saya mengisi kegiatan dengan bercocok tanam. Karena bercocok tanam sendiri merupakan salah satu hobi saya. Lalu alasan Anda kenapa memilih tanaman porang seperti itu Mas Manda? Karena saya dapat informasi dari teman mengenai tanaman porang ini. Setelah saya dalami, tanaman porang ini ternyata mempunyai potensi yang bagus untuk dibudidayakan. Seperti perawatannya yang tidak terlalu sulit, kemudian juga mempunyai potensi untuk diekspor. Dan tanaman porang ini merupakan salah satu alternatif sumber makanan pengganti nasi yang terbaik. Karena di dalam kandungan porang ini terdapat kandungan yang namanya glukomanan, yang mana itu bagus untuk pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, di negara-negara maju itu lebih mementingkan yang namanya pola hidup sehat. Nah, dengan seperti itu, maka tanaman porang inilah yang menjadi solusi untuk mereka-mereka yang menginginkan pola hidup sehat. Oke Mas Manda, bagaimana untuk potensi atau pemasaran dari tanaman porang ini? Untuk pemasaran tanaman porang ini sendiri untuk saat ini kita mempunyai suatu komunitas porang. Nah, di situ nanti hasil panen kita akan dikumpulkan menjadi satu. Nah, dari situ nanti akan kita setorkan langsung ke pabrik. Lalu apakah ada kendala yang Mas Manda alami selama budidaya tanaman porang ini? Ada. Untuk kendala yang saya alami di kebun saya itu karena saya bukan basicnya dari pertanian. Itu kemarin banyak sekali kendala seperti gulma yang sangat tidak
terkendali. Kemudian ada hama dari tanaman itu seperti jamur dan hama uret. Karena ada kesalahan dalam waktu pemupukan. Waktu itu saya belum tahu kalau mupuk itu ya asal mupuk aja. Kita beli dari peternak, kita beli kotorannya langsung kita taburkan ke sawah. Dan itu sangat salah besar sekali. Dan yang bagus itu sebaiknya dari pupuk yang masih dari kandang itu harus kita fermentasi terlebih dahulu, baru bisa kita aplikasikan ke tanaman kita seperti itu. Karena pupuk yang belum kita fermentasi itu akan berpotensi menimbulkan banyak sekali penyakit seperti jamur dan memancing datangnya uret itu tadi. Lalu apa harapan Anda ke depan atau rencana ke depan Anda selanjutnya setelah ini? Harapan saya ke depannya, saya ingin bisa memproduksi dari hasil olahan umbi porang ini supaya bisa memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Teman-teman, di sini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana memulai budidaya tanaman porang dimulai dari bibitnya. Baik Mas Manda, apa dulu yang perlu dipersiapkan seperti itu? Pertama kita persiapkan bibit yang seperti ini, yang sehat-sehat. Bisa dilihatkan Mas? Seperti ini. Cirinya ini keras, tidak layu, sehat. Kalau dicelupin ke dalam air itu dia tenggelam gitu. Tidak ada lecet. Iya Mas Manda, untuk benih yang seperti ini bisa didapat atau dibeli di mana? Ini bisa didapat di toko-toko online, itu banyak sekali. Kemudian juga bisa langsung mengunjungi ke petani-petani porang yang ada di lokasi sekitar gitu. Oke, kalau sudah seperti tadi yang dijelaskan, selanjutnya tahapan apa lagi yang perlu dilakukan Mas Manda? Untuk benih pada bulan ini bulan Maret 2021, itu kalau benih ini itu kalau ditanam itu kemungkinan besar tidak bisa tumbuh. Karena tanaman porang itu mempunyai musim atau masanya sendiri, yaitu di bulan September itu mulai ditanam. Nanti ketika hujan itu turun untuk pertama kalinya, dia akan tersendirinya tumbuh tunas. Selanjutnya langsung aja coba kita praktekkan cara penanamannya. Gini ya, langsung dimasukkan ke dalam tanah aja dan jangan terlalu dalam. Diurin gini aja, ditutup gini aja. Nah nanti kalau udah tumbuh, nanti bisa kita uruk sendiri dengan pupuk atau dengan tanah seperti ini juga tidak masalah gitu. Oh ya, dari benih ini sampai tumbuh tunas itu kira-kira butuh berapa hari Mas Manda? Sepengalaman saya itu rata-rata kurang lebih 1 minggu udah mulai terubus tunas. Baik Mas Manda, untuk selanjutnya bagaimana cara penanaman tanaman porang yang baik dan benar biar hasilnya maksimal gitu. Oke. Untuk persiapan lahannya, pertama-tama kita cek dahulu pH tanah. Untuk tanaman porang ini membutuhkan pH tanah kisaran 6 sampai 7. Apabila pH tanahnya kurang dari 7, sebaiknya kita berikan pupuk dolomit agar pH-nya dapat naik. Apabila pH-nya sudah di range antara 6 sampai 7, langsung kita berikan pupuk dasar yaitu pupuk kandang, kemudian bisa kita tambahkan dengan trichoderma. Nah, jika sudah, langsung aja kita bisa menanam bibit yang sudah tumbuh tunas, langsung kita tanam ke media tanam.
Kemudian selang 2 bulan kita berikan pupuk susulan berupa pupuk cair maupun pupuk padat. Begitu seterusnya sampai masa panen. Seperti itu. Selain pupuk, kita juga perlu mengendalikan gulma agar tidak ada yang namanya rebutan nutrisi. Nah, berikut adalah contoh ini nih, rumput yang mengganggu tanaman kita. Seperti ini perlu kita kendalikan. Bisa kita cabutin, bisa kita kasih obat rumput, tapi perlu hati-hati jangan sampai kena pohonnya, karena bisa mati, ikut mati juga. Baik, Mas Manda, untuk tanaman porang yang siap dipanen itu ciri-cirinya seperti apa, serta bagaimana cara memanen tanaman porang itu sendiri? Monggo. Oke. Ciri-cirinya adalah yang seperti ini, udah layu, udah hampir mengering ya seperti ini. Bukan yang seperti ini, kalau ini masih belum, kita tunggu sampai seperti ini bentuknya. Udah apa ya, udah letoy ini namanya. Jadi kalau ini kita cabut, kita tarik itu udah apa ya, mudah. Nah seperti ini. Nah seperti ini, kelihatan nggak? Nah, kalau udah siap tuh, kalau udah matang itu kita tarik gampang. Kalau belum ini susah nariknya. Nah masih, dan ini nanti kurang bagus. Kalau udah, langsung kita congkel pakai sabit dan cangkul. Buka dulu. Buka. Oke, seperti ini teman-teman bentuknya. Mungkin ini bobotnya 1,5 kilo lebih ini. Saya nggak ada itu timbangan tadi, nggak bawa timbangan. Untuk perhitungannya sendiri, dia itu per buah atau per kilogram, Mas Manda? Per kilogram. Per kilogramnya berapa rupiah? Kalau untuk bulan ini itu masih harganya masih rendah karena kadar airnya masih tinggi, mungkin di kisaran 6.000 sampai 8.000. Kalau nanti kalau udah memasuki musim panas itu kisaran bisa sampai 10.000 per kilonya. Tergantung tempat juga harga itu, karena kalau di musim panas itu kadar airnya sudah sangat kecil, jadi ketika ini nanti dijemur, sud-sudnya itu tidak terlalu besar. Oke, baik, terima kasih Mas Manda atas waktu dan ilmu serta sharing-sharing yang diberikan kepada kami. Semoga bisa bermanfaat untuk penonton YouTube sekalian. Pertanyaan terakhir Mas Manda, pesan dan kesan untuk teman-teman penonton YouTube sekalian. Silakan Mas Manda. Oke, sahabat tani, khususnya generasi muda, jangan pernah malu untuk bertani, jangan pernah takut untuk bertani, karena bertani dapat mensejahterakan kita semua. Menanamlah hari ini agar bisa memanen esok hari.